Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para petani. Seperti video kita sebelumnya, pada video sebelumnya itu kita tidak terlalu bahas masalah penyemprotan untuk teori dasar menanam semangka, tapi kali ini kita akan membahasnya dengan tuntas. Tapi seperti biasa, sahabat tani yang melihat video ini agar kiranya menekan tombol subscribe. Untuk pembahasan kali ini tentang metode penyemprotan untuk teori dasar menanam semangka itu, kita juga menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama di pembibitan atau penyemaian, yang kedua di fase vegetatif ataupun pertumbuhan, dan yang terakhir itu fase generatif ataupun pembuahan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu masalah fase penyemaian. Untuk video sebelumnya kita sudah agak bahas, tapi itu tidak terlalu jelas karena itu bercampur dengan pembahasan tentang penyiraman, pemupukan, dan setidaknya penyemprotan. Jadi kali ini saya akan bahas secara sepihak, yaitu untuk metode penyemprotan. Untuk di fase penyemaian kita lakukan itu seperti biasa kita yang bahas sebelumnya, itu masalah penyemaian perendaman dengan menggunakan antrakol. Untuk proses perendaman kita masuk di 1 HSS 1 hari setelah semai. Kemudian kita lakukan itu penyiraman itu rutin pagi dan di sore hari. Terus kita masuk di 3 HSS, barulah kita melakukan penyemprotan menggunakan antrakol. Itu dosisnya untuk di 3 HSS itu kita cuma menggunakan 1 sendok makan per tank. Tankinya itu ukurannya yang 15 sampai dengan 16 liter kalau yang biasa saya gunakan. Setelah di 3 HSS, barulah kita bisa melakukan yang namanya pindah tanam. Untuk fase penyemaian, untuk masalah pengalaman penyemprotan itu saya cuma lakukan di 3 HSS, yaitu di menggunakan antrakol 1 sendok makan per tank. Jadi saya tidak lakukan lagi penyemprotan untuk fase penyemaian. Selanjutnya kita masuk di fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan. Ini metode yang kedua untuk proses penyemprotan, yaitu fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan. Kita masuk di 1 HST. Kita belum melakukan penyemprotan, tapi kita lakukan penyemprotan pertama itu di 4 HST 4 hari setelah tanam menggunakan antrakol dengan dosis itu 1 sampai 2 sendok makan. Tapi untuk masalah pengalaman kemarin itu saya cuma menggunakan 1 sendok makan, tapi apabila serangan penyakit itu melunjak ataupun tinggi bisa sampai dengan 2 sendok makan per tank. Masalah penyemprotan kita, untuk masalah jeda waktunya itu kita lakukan kalau semisal serangan hama ataupun serangan penyakit itu tinggi, itu jeda waktunya itu ataupun rentang waktunya itu kita lakukan 3 hari sekali. Tapi kalau kurang serangan bisa kita lakukan seminggu, itu kita 1 kali seminggu ataupun 2 kali seminggu kalau serangannya tinggi. Kemudian kita masuk di 7 HST, sama kita menggunakan antrakol untuk dosisnya sama 1 sampai 2 sendok makan. Tapi kalau cerita pengalaman, saya campur dengan Gibro. Ini antrakolnya saya campur dengan Gibro. Untuk merek dagang Gibro, entah kalau merek lain
bungkus per tank. Gunanya itu untuk merangsang pertumbuhan. Setelah itu kita masuk di mana 10 HST. Kita sama antrakol. Kalau masalah menanam semangka itu, masalah fungisidanya itu, saya selalu melakukan fungisida. Bisa dikatakan ini adalah fungisida andalan saya, yaitu antrakol. Di usia 10 HST sama kita singkat saja itu untuk mempersingkat. Itu sama dosisnya 1 sampai 2 sendok makan. Tapi kali ini kita sudah bisa mencampurnya dengan insek. Untuk merek dagang itu saya menggunakan Abati yang memiliki zat aktifnya itu abamectin. Jika sahabat tani tidak punya abatinnya seperti ini, intinya sahabat tani mencari insek yang zat aktifnya itu memiliki zat yang namanya abamectin. Jadi itu merek lainnya terserah. Kalau yang saya tahu itu Abatin dengan Abasel. Jadi setelah di 10 HST kita lanjut di 14 HST. Di sini sama antrakol, cuman dosisnya kita naikkan 3 sendok makan. Dan insek sama abamectin, untuk dosisnya itu 5 ml. Baik, selanjutnya kita masuk di usia lanjut. Kalau semisal ini serangannya kuat, kita jedanya itu sekitar 4 hari sekali. Tapi kalau misalnya serangannya kurang, bisa langsung seminggu sekali. Jadi kita ibaratkan ini serangannya ini kuat, jadi kita cuma jedanya 4 hari sekali. Jadi kita lanjut di 7 HST sama antrakol 3 sendok, abamectin 5. Di sini di usia HST ini kita sudah melihat apakah tanaman semangka kita itu sudah terkena yang namanya paling umum untuk tanaman semangka itu yang keriting. Di usia yang 17 HST ini kita sudah bisa melihat tanaman semangka kita itu sudah terserang penyakit. Apabila sudah terserang penyakit dan fungisida ataupun insek yang kita gunakan itu tidak mempan, saya punya satu bahan aktif, yaitu kalau merek dagangnya itu untuk jenis fungisidanya saya gabung. Saya juga menggunakan antrakol. Apabila serangannya itu kebal, saya tambah dengan fungisida tandem. Untuk masalah dosisnya, ini merek dagang tandem. Untuk masalah dosisnya itu 5 ml. Jadi di 17 HST ini apabila serangannya kuat, kita mencampurkan 2 bahan fungisida, antrakol dengan tandem, kemudian dicampur lagi dengan abamectin. Di usia 21 HST, apabila penyakit ataupun keriting daun yang terdapat daripada tanaman semangka itu kita belum mengalami perubahan, kita lakukan penyemprotan sama 3 bahan aktif fungisida, antrakol, tandem dengan abamectin. Masalah dosis tetap sama, antrakolnya 3 sendok, tandemnya 5 ml, abamectinnya juga 5 ml. Selanjutnya setelah di 21 HST, kita masuk di 24 HST. Di sini kita tidak melakukan yang namanya penyemprotan menggunakan fungisida. Itu karena di sini sudah istilahnya sudah masuk di fase generatif, tapi tidak apa-apa kita bahas di fase vegetatif. Di sini kita tidak menggunakan lagi fungisida. Jadi di sini kita cukup menggunakan insek. Inseknya itu seperti biasa, Abatin ataupun abamectin.
itu kita lakukan penyemprotan, dan untuk tips penyemprotan itu kita lakukan di sore hari ataupun di malam hari. Jadi untuk masalah fase vegetatifnya mungkin hanya ini yang kita bisa bahas. Kemudian kita lanjut di metode yang ketiga, yaitu fase generatif. Sekarang kita berada di metode yang ketiga, yaitu fase kita berada di fase generatif ataupun pembuahan. Untuk di 28 HST kita lakukan penyemprotan insek. Kita tidak lagi menggunakan fungisida karena ini untuk masalah teorinya saya juga tidak terlalu ini, jangan sampai ketika saya bilang ini itu tidak cocok dengan pendapat sahabat dan semua. Tapi untuk masalah pengalaman di 28 HST ini saya tidak menggunakan, bukannya saya tidak menggunakan lagi, tapi saya hentikan penggunaan berupa fungisida, tapi saya memperbanyak inseknya seperti biasa, abamectin. Dosisnya tetap 5 ml per tank. Di usia 28 HST ini itu sudah masuk di fase apalagi namanya, fase pembuahan ataupun fase pembesaran buah atau penyusian buah. Kemudian kita lanjut di 28, kita lanjut di 30 HST untuk masalah penyemprotan. Di sini kita sudah bisa melakukan penyemprotan fungisida. Kalau masalah pengalaman, kita sudah melakukan fungisida antrakol. Tapi di sini kita campur antrakolnya itu dengan kalsium CNG. Ini gunanya untuk daripada kalsium itu untuk gunanya mempertahankan buah yang kita taruh ataupun kita ingin membesarkan dari keguguran. Bukan keguguran karena hamil, tapi karena biasa karena pengaruh kelembapan ataupun faktor cuaca yang sering terjadi. Kita campur dengan CNG, kemudian dicampur dengan insek. Untuk inseknya sama 5 ml, antrakolnya 3 sendok makan, dan CNG-nya itu 1 sampai dengan 3 sendok makan. Di usia di 35 HST sama, kita lakukan antrakol, CNG, dan insek. Di usia 38 HST sampai dengan 42, di sini kita cuman kalau masalah penyakit di 38 sampai 42 itu bisa dilihat dengan tingkat penyakit yang muncul, apakah itu kuning daun ataupun layu fusarium akibat hujan ataupun layu bakteri. Di 38 HST ini sampai dengan 42 sama antrakol, CNG, dan insek. Kemudian kita masuk di fase umur 45 sampai dengan 48 HST. Di sini untuk masalah fungisidanya, fungisida antrakol, masalah dosisnya kita kurangi, kita turunkan itu 1 sendok per tangki. Kemudian inseknya sama 5 ml per tank. Di sini cuma kita butuh yang namanya kalsium. Kalsiumnya itu kita
sama takarannya sama 3 sendok per tank. Kenapa kita turunkan masalah fungisida? Karena masalah serangan penyakit itu sudah berkurang di usia 45, 48 sampai dengan 60 hari. Setelah 48 HST kita masuk di usia 51. Di sini kalau masalah pengalaman, saya tidak terlalu melakukan penyemprotan berupa fungisida, tapi saya selalu melakukan yang namanya penyemprotan insek. Saya hentikan fungisida Antracol. Di sini saya cuma menggunakan insek Abamectin tetap, Abamectin dan CNG. CNG-nya untuk masalah dosisnya sama 3 sendok. Kemudian saya tambah dengan Gibro. Ini mungkin sahabat yang tidak pernah coba masalah Gibro untuk masa vegetatif. Di sini gunanya ini ibarat kata Gibro ini bisa merangsang pembesaran buah. Jadi saya lakukan penyemprotan ini campuran 3 insek, Abamectin, CNG dengan Gibro per 1 tank. Kemudian setelah 51 HST kita masuk di 54 HST. Di 54 HST tetap insek Abamectin, CNG, namun kita tidak menggunakan lagi Gibro. Selanjutnya kita masuk di 57 HST. Seperti video di sebelumnya untuk masalah pemupukan, dan di 57 HST berupa penyemprotan itu bisa dikatakan bisa kita lakukan dan bisa kita hentikan. Tapi jika sahabat tani menginginkan penyemprotan, untuk anjurannya itu sebetulnya ini bisa dikatakan di usia 57 HST itu untuk masalah penyemprotan ataupun bahkan pemupukan itu bisa dikatakan pemborosan, karena usia daripada tanaman semangka kita ini bisa masuk kategori sudah panen. Untuk biasanya kalau kemarin itu kita panen di 55, jadi semisal kita semprot di 57 HST, kita hanya bisa istilahnya pemborosan. Tapi jika sahabat tani menginginkan, saya anjurkan sahabat tani itu cuma menggunakan CNG 5 sering 3 sendok makan per tank. Jadi setelah 57 HST belum juga kita panen, mungkin di 60 HST kita sudah panen. Baik, mungkin hanya itu sekitar pembahasan tentang penyemprotan perihal teori dasar mengenai semangka. Untuk prakteknya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita tidak membahas teorinya setelah prakteknya, karena saat sekarang ini kita tidak lagi menanam semangka. Tapi ketika kita ke depannya ataupun bulan depan kita sudah mulai menanam, kita akan membahas teorinya serta prakteknya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.